surat ke-25, surat Al-Furqan, surat ke-25, surat Al-Furqan. Kita lanjutkan mulai ayat 35. Surat ke-25, surat Al-Furqan, mulai ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitab. Wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. وَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أغرقناهم وجعلناهم للناس آية.
kami Allah telah mewahyukan atau memberikan kitab Taurat kepada Musa. Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Wa ja'alna ma'ahu aqahu, dan Allah menjadikan, Allah mengangkat saudara Musa yang bernama Harun waziro sebagai wazirnya, sebagai temannya, ya, wazir dalam kenabian, ya, sebagai wakil dalam melaksanakan tugas kenabian, yaitu mengajak mengesahkan Allah, mengajak semata-mata menyembah kepada Allah. Fakulna dhahaba ilal qaum, kemudian Allah perintahkan kepada keduanya supaya keduanya pergi kepada kaumnya, ya, kaumnya yang bagaimana? Kadzabu bi ayatina, Nabi Musa dan saudaranya yang bernama Harun ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya yang berdusta. Kadzabu bi ayatina, berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah. Fatammarnahum tadmiro, karena dusta pada ayat-ayat Allah tadi, maka kaum Nabi Musa itu dibinasakan sehancur-hancurnya. Ini kisah ini di dalam Al-Quran itu dijelaskan berulang-ulang, menunjukkan betapa pentingnya mengajak kepada ketauhidan, ya, menghambakan diri semata-mata hanya kepada Allah. Ini memang jarang-jarang kita itu betul-betul menemui ayat Quran semacam ini, kecuali kita memahaminya secara urut. Makanya kalau memahami Quran hanya tematik langsung kepada apa yang diinginkan, ini jarang-jarang menemui semacam. Padahal ini sangat penting, yaitu menjadi akarnya, menjadi yang pokoknya masalah keimanan ini. Karena rata-rata beragama Islam zaman sekarang ini kenapa tidak kuat? Karena tidak mau secara sungguh-sungguh memahami Al-Quran secara tuntas. Orang butuhkan Quran cuma apa yang diinginkan. Masalah hukum ya sudah hukum saja, langsung temanya ini. Padahal masalah surat itu 13 tahun masalah keimanan, ketauhidan. Maka ayat-ayat makiyah seperti ini seharusnya ya diulang-ulang terus supaya akidah itu betul-betul bersih. Nah, tadi Allah menghancurkan kaum Nabi Musa sehancur-hancurnya karena mendurhakai ayat-ayat Allah. Wa kaum Nuh, demikian juga kaum Nabi Nuh, lama kadzabur rusula aghraqnahum, karena mereka kaum Nabi Nuh itu juga mendustakan rasul-rasul Allah. Fa'aghraqnahum, maka Allah menenggelamkan mereka. Jadi kaum Nabi Nuh ditenggelamkan. Wa ja'alnahum linnasi ayat, dan penenggelaman kaum Nabi Nuh itu menjadi tanda, ya, Allah jadikan sebagai kisah, sebagai pelajaran, supaya diambil hikmahnya oleh umat-umat berikutnya, khususnya umat Nabi Muhammad. Tetapi umat
Nabi Muhammad yang masih mau memahami Quran. Kalau nggak mau memahami Quran juga nggak ngerti. Padahal hanya dibuat cerita-cerita. Tapi kalau ingin tahu secara tuntas, ya harus memahami Quran. Nah, umat Nabi Musa dihancurkan sehancur-hancurnya karena mendustakan ayat-ayat Allah. Umat Nabi Nuh ditenggelamkan sampai bumi tenggelam semua, juga karena mendustakan Rasul-Rasul Allah. Semua kejadian itu supaya diambil pelajaran oleh manusia, khususnya oleh umat Nabi Muhammad. Makanya kenapa ini diulang-ulang di dalam Al-Quran? Maka Al-Quran supaya dipahami. Wa a'tadna lidzalimina 'adaban alima. Dan Allah telah menyediakan bagi orang-orang zalim. Siapa itu orang-orang zalim? Orang-orang zalim yang hidupnya enggak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Biasanya orang zalim itu diawali karena tidak memahami apa yang dituntunkan. Enggak mau memahami karena tidak menyediakan waktu untuk memahami Al-Quran. Waktunya sibuk untuk urusan yang menurut duniawi itu terus-menerus sepertinya mengekalkan supaya menyelamatkan. Padahal itu kesibukan yang sangat melalaikan akhiratnya. Maka betapa banyak orang yang enggak sempat memahami Al-Quran karena terbuai oleh urusan dunia. Nah, wa atadana lidzalimina 'adaban alima. Dan Allah menyediakan bagi orang-orang yang zalim 'adaban alima, azab yang amat pedih. Tadi azab yang amat pedih itu di dunianya dibinasakan. Nah, seperti umpamanya kaum Nabi Musa, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, Qarun ditenggelamkan ke perut bumi. Umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan di muka bumi karena buminya jadi lautan semua. Ini masih ada lagi wa'ada wa Thamud, dan demikian pula dibinasakan kaum Ad dan kaum Thamud. Wa ashabur Rosh, dan penduduk Ros. Semula nama Ros itu nama danau yang sangat indah, yang sangat mempesona. Tapi kaum Ros ini durhaka. Kemudian Allah utus kepada kaum Ros namanya Nabi Shu'aib. Nabi didustakan oleh mereka. Kemudian air telaga itu kemudian menjadi asap, kering keruntang. Nah, kemudian kaum Ros karena durhaka kepada Nabi Shu'aib, akhirnya dimusnahkan juga, dibinasakan juga. Ya. Wa qurunan baina dzalika katsira, dan banyak lagi kurun generasi-generasi di antara mereka itu yang semua diperlakukan seperti itu. Tutus Nabi, dikhianati, dibinasakan, terus berulang-ulang begitu. Ini sebetulnya itu terus-menerus dikisahkan dalam Al-Quran supaya umat Nabi Muhammad itu bisa mengambil hikmahnya, tidak mengulang-ulang lagi seperti itu. Tapi kenyataannya sangat sedikit orang yang mau memahami Quran. Hanya orang-orang yang terpilih saja yang mau memahami Al-Quran. Wa kulam wa darabana lahul amthal, dan Allah jadikan bagi masing-masing mereka itu perumpamaan, menjadi permisalan, menjadi contoh gitu loh. Kalau dusta pada ayat Allah, dusta pada Rasul, di dunia dibinasakan, di akhirat di neraka selama-lamanya. Bakulan takbarna takbiro, dan masing-masing dari mereka itu benar-benar oleh Allah
itu dibinasakan dengan takdiro, dengan sehancur-hancurnya, dihancurkan sehancur-hancurnya. Tabarna tadbiro, ada yang karena gempa, ada yang karena puting beliung, ada yang karena ini kilat, petir, terbakar semua gitu. Bakat atau alal qaryatil lati umtirat makarosyan ini. Sesungguhnya mereka, ya orang-orang musyrik Mekah itu, mereka telah melalui sebuah negeri Sodom yang dulu dihujani dengan hujan batu. Negeri Sodom, ya itu orang pertama, kaum pertama yang mengembangkan LGBT, sodomi, maka disebut kaum Sodom. Nah sekarang berkembang lagi di mana-mana itu LGBT. Nah, padahal pada zaman dulu itu sudah dihancurkan dengan hujan batu, musnah semua, hancur semua. Maka itu alati umtirot matorosan. Jadi Allah menurunkan hujan dengan hujan batu. Afalam yakunu yarawnaha, maka apa mereka tidak menyaksikan runtuhnya, hancurnya kaum Sodom itu? Balkanu la yarjuna nusuro, bahkan mereka itu tidak mengharapkan akan adanya kebangkitan. Ya nggak percaya adanya kehidupan di akhir. Kalau percaya mereka tidak melakukan LGBT, nggak melakukan sodomi. Malah mereka mau membunuh Nabi Lut sama pengikutnya. Maka kemudian Nabi Lut dan pengikut diselamatkan. Setelah dikeluarkan dari Korea itu, dari negeri itu, baru dihujani batu sampai binasa semuanya. Oke, kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwa. Wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwa. Ahadha alladhi ba'atha Allahu rasulan. Alladzi ba'atsallahu rasulan. In kana la yudilluna an alihatina. In kana la yudilluna an alihatina. Laula an sabarna 'alaiha. Laula sabarna 'alaiha. Wa sawfa ya'lamuna hina yarawnal 'adzab. Wa sawfa ya'lamuna hina yarawnal 'adzab. Yarawnal 'adzaba man adallu sabila. Yarawnal 'adzaba man adallu sabila. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawaa. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawaa. Hawahu afa anta takunu 'alaihi
bal hum adallu sabila. In hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Ya, kita pahami. Wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwa. Itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika melihat Nabi dan para sahabat itu ngejek terus menerus. Huzwa, ngejek, ngece, menghina. Antara gimana menghinanya, ngeceknya gimana? Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah. Loh, ini toh orang yang diutus Allah menjadi rasul. Ngeremehnya sekali. Allah sudah memilih Nabi Muhammad sebagai utusannya, sebagai rasulnya, orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah, tapi diremehkan, diejek, diejek, dianggap orang biasa, dianggap bukan dari kalangan darah biru, bukan dari kalangan konglomerat, bukan dari kalangan bangsawan, bangsa yang bangunnya awal. Seharusnya jam 3 itu bangun, wudu, sholat, baca Quran, terus ke masjid, malu Quran. Tapi sudah sama selesai dari masjid itu baru sama bangun. Itu namanya bangsa, ya, bangsa yang bangunnya awal. Jadi kawanan terus itu ngecek seperti itu. Nah, kemudian sejujurnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Itu ngeceknya lagi. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik menganggap Nabi dan para sahabat itu menyesatkan mereka. Jadi dibalik-balik, orang musyrik, orang kafir itu yang sesat, tapi malah nuduh Nabi menyesatkan. Itu hal yang paling sulit, itu sampai sepanjang zaman, sampai sekarang seterusnya. Kalau diajak main Quran, diajak membersihkan, malah menganggap kita itu menyesatkan. Yang diajak main Quran itu malah dikira merusak. Padahal yang merusak itu karena tidak mau memahami Quran. Jadi kalau ada yang mulai memahami Quran, malah dianggap menyesatkan, dianggap merusak. Malah banyak juga yang tuduh katanya memecah belah. Padahal kalau semuanya itu mengambil Quran, kembali pada Quran, pasti bersatu. Tidak mau bersatu itu karena tidak mau memahami dan mengamalkan Quran gitu. Ya, maka bahasa ya'lamuna hina yarawna al-ada wa adallu sabila. Mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat ada siapa yang paling sesat jalannya. Ya sudah terlambat, baru sadar ketika ajal sudah datang. Ketika sakaratul maut menjelang datang, itu diperlihatkan kesesatannya dan diperlihatkan sebentar tentang masa depannya, baru menyesal semua, baru tahu. Oh, ternyata jalan yang dilalui itu sesat. Ya Qarun juga begitu, Fir'aun juga begitu. Orang yang mengklaim sebagai Tuhan yang paling hebat pun menyadari begitu ketika menjalankan ajal. Apalagi hanya orang-orang biasa. Makanya mereka akan betul-betul tahu dunia siapa yang sesat setelah mereka melihat ada. Tapi semuanya sudah terlambat, udah nggak ada gunanya. Kemudian Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ini lain lagi, lebih hebat lagi. Coba jelaskan, terangkan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Man ittakhadha ilahahu hawa. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai
Tuhannya. Jadi Tuhannya itu hawa nafsunya. Keinginan nafsunya apa? Keinginannya bebas, ya kebebasan ya sebagai Tuhannya. Keinginan nggak pakai aturan, ya nggak mau pakai aturan itu. Itu Jumat malam saya perjalanan dari sini subuh, kemudian sore sudah sampai di Manado. Terus persiapan jalan-jalan. Ternyata di jalan itu ada pohon yang tumbang tertabrak oleh trailer. Harus datang alat berat untuk motong itu baru bisa lewat. Sebab macetnya lama, panjang. Sampai di Kota Mubagu sudah jam 1 malam lebih. Dan di situ isinya orang mabuk. Jam 1 malam. Malam Sabtu akhir pekan. Coba. Jadi saya ngurus ke pelosok-pelosok itu sudah sejak dulu. Itu biasa jalan di Aceh itu sampai 12 jam dari sudut ke sudut. Ini sudut Sulawesi yang paling utara. Terus selesai acara sore, dari Sabtu pagi subuh sampai sore pembinaan terus sampai itu setelah sholat kasar dari ke Manado, karena kalau nggak sore juga berangkat ke Manado, nanti pagi jam 6 nggak bisa ngejar. Karena sholat baru pertama jam 6, jam 5.30 sudah harus boarding. Ternyata lagi pulangnya ganti ada trailer yang kecelakaan, macet panjang. Itu katanya sudah sering kali, kalau nggak longsor ya begitu. Nah, repotnya itu bermalam di Manado, di hotel, sudah malam itu kan. Tapi sepanjang malam ramai terus juga. Karena sudah mulai merayakan hari Natal. Sana itu kan ya mungkin Islamnya ada berapa? Berapa 20 atau 25% kan? Oh, sehingga yang melebihi hari raya di sini luar biasa ramainya, penuh dengan lampu ini itu, buat gelap dunia juga nggak tahu. Dan ternyata itu dunia seperti itu. Jadi betul-betul lihat dengan mata kepala ketika hari-hari itu melihat langit pun balah pun seperti itu. Nah, itu semakin nyata apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Itu sama saja, mau pergi mulai dari yang di ujung Aceh sana sampai ke timur sana sama. Pernah saya itu perjalanan dari Bandara Medan itu kira-kira 12 jam perjalanan sampai di Kota Cali. Terletaknya sekitar jam setengah 10 malam. Terus acara sampai sekitar jam 1 malam. Itu sepanjang malam orang ramai terus juga. Musik itu perasaan ramai. Kemudian acara setengah 10 sampai kira-kira jam 1 malam. Dan sebentar jam 3 sudah harus siap-siap kembali ke Bandara Medan. Karena jam 3 sore itu kalau nggak cepat-cepat nggak bisa ngejar sampai di Medan. Jadi ketika itu jalan masih sangat sulit menyusuri Gunung Sinabung. Itu dulu saya sangat ditugasi oleh Kementerian Agama, cikal bakal pendirian pesantren di Kabupaten Cali, Kota Cali, di Aceh Barat Daya.
Jadi ada bupati yang sangat bagus selamanya, Pak Haji Hasanuddin. Dia punya usaha di Medan, tapi bupati di sana mendirikan pesantren sekaligus mendirikan perguruan tinggi. Saya berkali-kali kirim surat ke Kementerian Agama. Saya ditugasi ke sana untuk melihat itu, baik pendirian pesantren maupun perguruan tinggi. Semenjak itu terus dari bupati kasih beasiswa nyekolahkan ke pasar-pasar. Beruntung tiap tahun kirimkan tugas. Setelah terpenuhi dirikan perguruan tinggi dan dirikan pesantren. Sekarang sudah berkembang dengan baik. Karena sudah cukup lama. Nah, dengar-dengar sekarang jalannya sudah halus, sudah semua sudah bagus. Ya, tapi zaman dulu itu memang kalau nggak begitu, itu nggak berdiri. Pesantren perguruan tinggi Islam yang di pelosok-pelosok itu, maka perlu menempuh perjalanan sampai 12 jam, 11 jam itu satu kali perjalanan. Nah, ini juga dalam rangka apa? Ini supaya yang mempertuhankan hawa nafsu sekedar glamour duniawi itu bisa berkurang. Ini aro'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takuna alaihi wakila. Nah, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Sama sekali nggak bisa. Kalau hidup dunia ini mempertuhankan hawa nafsu, hanya mengikuti glamornya duniawi, hanya mengikuti kesenangan nafsu, ya nggak mungkin bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan itu karena kemauan mengikuti tuntunan Allah. Dan Allah maka harus dipahami gitu. Maka antang sabu anakan taruhum yasma'una au yaqilun. Apa kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Apa dikira mereka itu mendengar dan memahami? Ya tidak. Enggak mau mendengarkan firman Allah kalau dibacakan, dijelaskan. Tidak mau mengikuti kalau Al-Quran ini dipahami. Nah, saya sudah niat bulan. Pokoknya Bapak Ibu yang mau sungguh-sungguh memahami Quran, kami bersedia membersamai, membersamai dampingi. Ya pelan-pelan, ya berulang-ulang di beberapa tempat supaya bisa mengesan. Sebetulnya yang memahami Bapak Ibu sendiri yang berkewajiban, tapi kami membersamai. Ya awal-awal kami yang membaca perpotong, Bapak Ibu nyimak, dengarkan, nirukan, kami jelaskan, tapi lama-lama nanti memahami sendiri. Nah, itu persoalan waktu saja, cara-cara seperti itu. Dari awal dulu juga begitu. Nah, tadi malam kan Muhammad jelasnya di surat Toba itu kan. Jadi kalau belum Nabi saja, kalau wahyu belum sempurna, tidak boleh tergesa-gesa. Harus selesai dulu diwahyukan. Nah, itu malaikat membacakan dulu, Nabi supaya dengarkan, nyimak dulu, memperhatikan. Malaikat selesai bacakan, Nabi menirukan. Terus pelan-pelan begitu selama 23 tahun. Loh, Nabi yang terpilih aja 23 tahun. Itu pun setiap bulan Ramadan wahyu yang sudah diturunkan itu diulang-ulang, disimak oleh malaikat. Itu pun Nabi itu rata-rata malam itu sholat dengan membaca Al-Quran. Malam itu kira-kira 4-5 jam. Ya sholat itu bisa selesai sekian juz itu, baca Al-Quran. Tiap malam kecuali dalam, misalnya dalam peperangan dan itu pun masalah pendekkan supaya membaca yang mudah. Tapi Nabi masih terus mengamalkan itu. Nah, kita sekarang itu kan tenteram, damai, aman, nggak ada orang ngaruh biru, ya kan? Tergantung pada kita
masing-masing. Jadi memang anehnya itu, apakah kamu ngira kebanyakan itu mau mendengarkan dan memahami? Nah terus repotnya lagi, inhum ila kal'an'am. Coba ini firman Allah. Ini kalau bukan firman Allah, dikira perkataan manusia, dikira ngomong saya yang dihabisi. Cuma Allah berfirman, inhum ila kal'an'am. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak. Juga gimana itu gambar kesana kemari pakai Mercy, pakai mobil Alfa, pakai buat istana di mana-mana begitu, ya kan? Sudah membuat istana terbaik, kadang-kadang masih bosan di istananya, masih nyewa hotel yang sampai kehabisan bintangnya. Sampai perantau lebih lengkap dari bintang-bintang itu kan? Ya. Itu kok Allah ngendika Allah berfirman inhum ilal kal'an'am. Mereka hanya seperti binatang ternak. Terus balhum adhal sabila. Bahkan mereka itu lebih jelek lagi, lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ini manusia seluruh dunia boleh tidak percaya, tapi ini yang benar. Jadi siapapun orangnya yang tidak mau mendengarkan firman Allah, yang tidak memahami, itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ya hidupnya ya sangat sebentar. Hidup di dunia ini paling gak ada 1,5 jamnya, besok di akhirat. Tapi digunakan untuk menurunkan hawa nafsu seperti itu. Seakan-akan harta, tahta, jabatan, pangkat, kekuasaan itu segala-galanya, sampai merupakan hidup yang sebenarnya. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ila rabbika kaifa mattadilla walau Alam tara ila rabbika kaifa mattadilla walau sya'a lajalahu sakinan thumma ja'alna syams walau sya'a laja'alahu sakinah summa ja'alna syams ثم جعلنا الشمس عليه دليلا summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا summa qabadnahu ilaina qabdan yasira وهو الذي جعل لكم الليل لباسا wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla libasa والنوم سباتا wan nawma subata وجعل النهار نشورا wa ja'alna an-nahara nushura وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته wa huwa alladhi arsala riyaha bushran baina yaday rahmatihi وأنزلنا من السماء ماء طهورا wa anzalna minas samai ma'an
Coba apa kamu perhatikan? Bagaimana Allah itu menciptakan, bagaimana Allah memanjangkan dan memendekkan bayangan-bayanganmu. Jadi kalau kita berdiri, itu kena sinar matahari pada waktu pagi, itu bayangannya panjang kan? Nanti matahari karena perputaran bumi ini semakin ke atas, nanti pas tengah hari, nah bayangannya pas orangnya ini kan. Lalu nanti ke barat juga begitu, ya. Jadi semuanya dari bayangannya panjang, pendek jadi pas tengah-tengah. Terus dari panjang nanti sore jadi bayangannya panjang lagi, sampai nanti hilang. Nah, jadi kalau Allah menghendaki, tetap aja bisa bayang itu ada. Tetapi kamu lihat, ya, itu nanti bayang-bayang itu akan hilang. Ya. Setelah bayang itu kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Jadi adanya bayang-bayang karena ada sinar matahari. Karena bumi berputar mengelilingi matahari. Kemudian Allah menarik bayang-bayang itu dengan tarikan perlahan-lahan. Apa maksudnya? Matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam tidak ada lagi bayang-bayang. Dan Allah menjadikan untuk kamu itu malam sebagai pakaian untuk tidur supaya kamu istirahat. Ya. Bahwa nanti jangan langsung meleleh libasa pakaian. Bangauma sudaka dan tidur untuk istirahat. Kalau hidup itu teratur, sebetulnya tidur malam itu cukup sekitar 4 sampai 4,5 jam. Jadi kalau Nabi biasa tidur itu setelah sholat isya, kalau nggak penting sekali, itu terus istirahat. Makanya pengajian malam itu kalau bisa ya jam 9 sudah selesai, gak usah lewat dari itu. Nanti kira-kira ya jam 9:30 sudah mulai istirahat tidur. Nah kira-kira jam 1 atau 1:30 sudah bisa bangun. Nah, cuma Nabi dulu itu tengah malam lewat sedikit sudah sudah bangun. Terus itu sholat sambil mengulang-ulang wahyu tadi, juga bisa sekian juz. Nah, sampai nanti adzan subuh, terus sambil nanti jamaah, jadi Nabi diusul sebentar, tangan kanan itu dan begini. Ya terus koma, imami, setelah itu terus zikir lagi sampai suruh sholat 2 rakaat, baru aktivitas jamaah berikutnya. Nah, terus siang setelah sholat zuhur itu istirahat sebentar. Ya kalau kita sebentar mungkin sekitar 1 jam kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 30 menit atau kembalikan energi lagi. Tapi rata-rata kalau di Timur Tengah itu saya lihat sekian banyak perguruan tinggi, itu setelah sholat zuhur sampai asar itu istirahat, tidak ada kegiatan kuliah. Jadi istirahat itu antara sholat zuhur dengan sholat asar. Well, cukup lama itu. Ya mungkin karena tanggung gitu kan agak lama itu. Tapi nanti malam mulai lagi. Habis sholat asar mulai lagi, berhenti sebentar maghrib mulai lagi. Ini tadi sampai ayat berapa? 47. 40? Enggak, 47. Ya, tadi terus wajalan naharo nusuro, dan Allah menjadikan siang untuk berusaha, untuk bekerja, untuk mencari maisha. Tapi semuanya hilang. Oleh kenapa Nabi dan Rasulullah katakan kalau malam seperti Nabi Ibrahim, kalau siang hari
seperti perjuangan penunggang gajah, penunggang unta, penunggang kuda yang gagah perkasa. Nah itu menunjukkan yang memang all out hidupnya itu. Dia Allah meniupkan angin supaya membawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya. Maksudnya apa? Sebelum datang hujan. Nah, itu air laut kena sinar matahari uap, ya kemudian terbawa oleh angin sampai ketinggian tertentu turun jadi hujan. Maka biasanya pesawat itu kalau sudah sampai ketinggian tertentu, misalnya sampai 30.000 mil di atas permukaan laut, itu kalau musim begini kelihatan di bawah itu cuma awan putih semua, tutup awan putih semua. Jadi pesawat yang kecepatannya 1 jam itu bisa 900 kilo, seakan seperti diam, seperti nggak bergerak apa-apa, karena tingginya tadi. Tapi kalau sudah turun, sudah di bawah aman, kecepatan sudah nggak ada separuhnya, tapi masih kelihatan cepat sekali. Itu gimana Allah bikin sistem yang demikian rupa? Luar biasa ciptaan Allah ini, dasarnya, hebatnya. Ya. Kemudian turun menjadi rahmat, turun air hujan. Nah, kemudian turun dari langit itu air yang amat bersih. Kemudian agar Allah menghidupkan dengan air itu tanah yang sudah mati. Kalau sudah bertahun-tahun tanah itu tidak ada air, semua tanamannya mati, kering, kerontang, nggak ada apa-apa. Begitu turun hujan, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, semuanya tumbuh kembali. Laron-laron keluar semua. Itu kalau Nabi, para sahabat, itu kalau sholat itu fokus yang diingat hanya Allah. Maka kalau misalnya sahabat itu ketika perang terkena panah, nyabutkan supaya tidak terasa sakit pas sholat itu, ya kan? Kita itu kalau sholat kegermetan laronnya terasa. Iya kok nggak apa-apa? Iya. Lo kan memang kualitas sholat kita itu masih perlu ditingkatkan. Di apa namanya, digermeti semut itu. Nah, kemudian selain menghidupkan tadi bumi setelah mati, kemudian dengan air hujan itu memberikan minum sebagian besar dari makhluk Allah. Juga binatang-binatang ternak dan manusia semuanya jadi hidup kembali karena air hujan. Rezekinya luar biasa. Nah, sehingga Allah menggilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran dari padanya. Maka ada musim hujan, ada musim kemarau. Tapi ada daerah tertentu, katanya ada musim 2. Apa musimnya? Panas dan panas sekali. Daerah-daerah Asia Barat, daerah Afrika, itu jarang-jarang turun hujan. Kalau terjadi musim hujan sebentar, maka mereka ada katakan musimnya itu 2. Apa? Panas dan panas sekali. Ada juga di daerah kutub, ya musimnya katanya dingin dan dingin sekali. Tapi di Indonesia ini luar biasa loh indahnya itu. Antara kemarau dengan musim penghujan itu begitu indah, hampir sama waktunya. Tapi di Indonesia itu seringkali di suatu daerah kemarau, daerah yang lain banjir. Jadi sering kan dari Jogja ini kemarau panjang. Begitu mendarat tengah malam, misalnya di Sumatera Utara, banjir gak karuan. Beberapa waktunya sama, masih sama-sama Indonesia. Yang lalu juga begitu, tahun sudah masih kemarau. Begitu mendarat di Kalimantan Timur, di dekat ibu kota yang baru sana berada, itu sepanjang hari hujan terus gak terus ini enggak. Pada sama waktunya, cuma berbeda
wilayahnya, satu di Jawa Tengah, satu di Kalimantan Timur. Itu sana musim hujannya lebih duluan, mungkin bisa 2 bulan lebih duluan terjadi seperti itu. Dan itu Allah menggilirkan supaya rezeki itu merata sampai itu. Jadi Allah menggilirkan hujan di antara manusia supaya mengambil pelajaran. Tapi anehnya, maka kebanyakan manusia tidak mau, kok malah mengingkari nikmat. Sudah rezekinya digilirkan, tapi kenapa manusia tidak mau mengambil pelajaran? Itu malah istilahnya di sini fa'aba aktarunas. Sebagian manusia itu mengingkari, kebanyakan manusia itu takabur, sombong, menolak, ilal kufuro. Ya, kecuali mereka tambah ingkar nikmat. Walusina la ba'athna bi kulli qaryatin nadhiro. Dan andai kata Allah menghendaki, benar-benar Allah itu utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan. Jadi nanti berikutnya bagaimana itu peringatannya, itu memang dengan Al-Quran. Lalu kalau diputar sampai kemanapun, itu ujung-ujungnya itu hanya satu, Al-Quran. Jadi selama orang yang sudah tidak mau memahami Quran, itu sudah hilang segala-galanya. Diputar kemana saja. Berarti kuncinya pada Al-Quran. Nanti juga begitu mulai ayat ini 52. Karena sudah suruh, kita lanjutkan besok pagi. Ya. Nah, nanti malam Bapak Ibu yang mau menyempatkan, kita bisa bersama-sama di Masjid Al-Mubarak. Ya, masjidnya cukup luas, ya, cukup nyaman. Yang belum pernah bisa silaturahmi, yang sudah bisa istiqomah. Kalau kita bersama-sama nanti sudah bisa di Masjid Al-Mubarak di utara. Terima kasih, semoga Allah berikan kesempatan pada kita semua untuk memahami dan melaksanakan apa yang ditunjukkan. Kita akhiri bersama dengan bahasa Kandala dan doa Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.